Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarraf wa karram wa baraka wa 'azzam wa 'ala sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'. Para teman-teman, para anggota komunitas Menuju Jannah yang insya Allah selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang kita telah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana insya Allah di 10 terakhir ini akan ada malam Lailatul Qadar. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan di dalamnya itu turun malaikat Allah dan juga malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti dikumpulkan di surga semuanya insya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kalau manusia itu rindu kepada surga itu wajar, tapi ini adalah golongan yang mana surga itu merindukannya. Apa itu 4 golongan tersebut? Yang pertama itu adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Quran. Golongan yang pertama dari golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, itu yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, talil Quran. Sebagaimana kita tahu, apalagi sekarang kita berada di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan, dan disebut juga bulan Al-Quran, maka sebaiknya kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena kita tahu pahala orang yang membaca Al-Quran itu dihitung setiap hurufnya. Kata Rasul, setiap huruf itu bukan alif lam mim, satu huruf bukan, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim juga huruf. Jadi alif lam mim itu bukan huruf. Alif lam mim itu 3 huruf, alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi insya Allah nanti ketika kita membaca Al-Quran, itu pahalanya dihitung setiap huruf. Apalagi di bulan Ramadan, itu lebih banyak lagi pahala-pahala kita, nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa untuk mencoba, apalagi yang sudah sering membaca, semoga selalu diistiqomahkan untuk selalu membaca Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang kedua itu adalah hafidhul lisan. Hafidhul lisan itu artinya selalu menjaga lisannya untuk tidak berkata yang tidak baik. Jadi dia selalu menjaga lisannya agar tidak menyakiti temannya, agar tidak menyakiti tangganya. Karena di dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau mau dirindukan oleh surga, itu yang pertama tadi, perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, selalu senantiasa menjaga lisannya. Kata orang Arab, pepatah orang Arab mengatakan, al-kalamu yanfudu ma la tanfuduhu al-ibaru.
perkataan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Jarum oke, bisa nembus tulang misalnya, bisa nembus organ tubuh. Tetapi jarum itu nggak akan bisa menembus perasaan. Tapi perkataan itu bisa menembusnya. Maka itu yang dimaksud dengan pepatah orang Arab tadi, al-kalamu yanfudu ma la tanfuduhu al-ibaru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi ta'lil Quran. Kemudian yang kedua hafidul lisan. Kemudian yang ketiga mut'imul ji'an. Mut'imul ji'an itu artinya orang yang gemar memberi makan orang yang kelaparan. Apalagi kita sekarang, momentum kita sekarang ada di bulan suci Ramadan. Ini momen yang sangat langka, sangat emas, karena ini setahun sekali. Mut'imul ji'an itu memberi makan orang yang lapar. Apalagi memberi makan orang lapar dan dia berpuasa. Maka insya Allah nanti kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, itu pahala orang yang berpuasa itu tidak dikurangi, itu langsung diberikan kepada kita yang memberi makanan tersebut. Itu tadi yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang gemar memberi makan orang yang kelaparan. Kemudian yang terakhir, pertama tadi ta'lil Quran, orang yang senantiasa membaca Quran. Kemudian orang yang selalu senantiasa untuk menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga tadi, orang yang gemar memberi makan orang yang kelaparan. Kemudian yang terakhir yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah as-shaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan agar kamu bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa itu adalah agar bertakwa. La'allakum tattaqun, dengan puasa yang sebenarnya puasa dari, bukan hanya dari lapar dan haus, tapi puasa juga dari pandangan, dari telinga dan seluruh anggota badan kita, agar tidak berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu artinya menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Itu tadi 4 barusan tadi kita bahas. Yang pertama itu orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, dia senantiasa untuk menjaga lisannya agar tidak menyakiti, agar tidak ghibah, agar tidak fitnah, menjaga lisannya dalam hal yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu dia gemar untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang berpuasa. Itu insya Allah nanti juga akan dirindukan oleh surganya Allah. Kemudian yang terakhir itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini ada pintu khusus yang di surga nanti, itu yang dinamakan Jannah Ar-Rayyan. Surga namanya Ar-Rayyan, ada pintu khusus nanti. Insya Allah kita semoga nanti termasuk orang yang dimasukkan ke surga, khususnya nanti juga lewat pintu Ar-Rayyan. Dan insya Allah nanti juga kita di surga, semoga semuanya akan masuk surga dan berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga selalu bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.